Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya nak ya. Baik, ketemu lagi kita dalam pembelajaran budaya Melayu Riau yang akan kita bahas di bab 6 tentang kepahlawanan Melayu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi berkah bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita yakni satu, menerangkan hal dan ikhwal pahlawan Melayu. Yang kedua, membalas pantun tentang sebuah cerita. Baik, kita bahas tentang cerita kepahlawanan Melayu. Ini dikisahkan tentang pahlawan Melayu yang berkembang di masyarakat. Biasanya disampaikan melalui lisan dengan cara bercerita ataupun bersyair. Ya. Kisah pahlawan Melayu pada umumnya mengandung nasihat, tunjuk ajar, dan pandangan hidup sang tokoh. Ya. Nah, Hang Tuah adalah seorang pahlawan Melayu yang ditunjuk menjadi Laksmana Kesultanan Malaka pada abad ke-15 Masehi di masa Kesultanan Mansur Shah berkuasa. Ayahnya bernama Dang Mahmud dan ibunya Dang Merdu. Ya, itulah nama kedua orang tuanya. Semenjak kecil, Hang Tuah sudah berkawan dengan Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. 5 sekawan ini juga sama belajar ilmu bela diri. Nah, bela dirinya belajar di puncak gunung Ledang. Ya. Tidak perlu lama bagi Hang Tuah untuk meraih kedudukan dan jabatan yang lebih tinggi karena setiap tugas yang diberikan kepadanya selalu berhasil. Maka Hang Tuah hingga kini kehebatannya tertanam di hati rakyat. Ya. Maka sampai saat sekarang ini di Kota Pekanbaru juga banyak nama-nama jalan dibuat seperti Jalan Hang Tuah, Hang Jebat, ya, itu dijadikan nama jalan sekarang. Adapun yang kita ketahui sebagai peninggalannya, yakni sebelum menjadi Laksmana, Hang Tuah dilakukan sebagai nelayan miskin. Ada pula yang menyebut sebagai penebang kayu, buruh kasar atau pencari kayu api. Rumah Hang Tuah terletak di kampung Sungai Duyung, Bendaraya, Malaka. Bukit peninggalannya, bukti peninggalannya adalah sebuah sumur tua yang hingga kini masih dapat kita lihat. Ya. Datu Taming Sari adalah nama keris Hang Tuah. Keris ini adalah hadiah dari Raja Majapahit setelah Hang Tuah mengalahkan pertarungan sakti Majapahit yang bernama Taming Sari. Nah, adapun kitab Kitab Sulatus Salatin menukilkan kisah kedatangan Laksmana Hang Tuah ke Siak untuk menyelesaikan masalah hukuman yang tidak adil. Adapun lagi sumpah Hang Tuah yang sangat terkenal hingga saat sekarang adalah Tuah Sakti Hamba Negeri.
esa hilang, dua terbilang. Patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Nah, inilah sumpah Hang Tuah yang sangat terkenal hingga saat sekarang ini. Nah, itulah cerita singkat tentang kepahlawanan dari Melayu, yakni Hang Tuah. Nah, di sini terdapat tugas bagi kamu di dalam buku BMR-nya halaman 63. Tolong dikerjakan 1 sampai 10 ya. Kamu buat di buku latihan, di buku tulis. Buku tulisnya buku latihan BMR dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal pengumpulan kelasnya 4. Maaf, kelas 5 maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tentang pahlawan Melayu yang berkembang di masyarakat biasanya disampaikan melalui lisan dengan cara bercerita ataupun bersyair. Kisah kepahlawanan Melayu pada umumnya mengandung nasihat, tunjuk ajar, dan pandangan hidup sang tokoh. Ada kalanya sang tokoh yang diceritakan hanyalah karangan atau dongeng belaka, namun tak jarang juga merupakan tokoh asli yang termaktub di dalam berbagai kitab sejarah. Maka tersebutlah banyak karya sastra berhuruf Arab Melayu yang menceritakan tokoh pahlawan yang diawali dengan judul hikayat. Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yakni hikayat Hang Tuah. Hang Tuah adalah seorang pahlawan Melayu yang ditunjuk menjadi Laksamana di Kesultanan Melaka pada abad ke-15 Masehi, di masa Sultan Mansur Shah berkuasa. Ayahnya bernama Dang Mahmud dan ibundanya Dang Merdu. Mereka diyakini berasal dari Bintan, Provinsi Kepulauan Riau sekarang, yang kemudian pindah dan menetap di Melaka hingga akhir hayat. Semenjak kecil, Hang Tuah sudah berkawan dengan Hang Jebat, Hang Kesturi, Hang Lekir, dan Hang Lekir. 5 sekawan ini juga sama-sama belajar ilmu bela diri di puncak Gunung Ledang. Hingga ketika sudah dewasa pun mereka tidak pernah terpisah dan selalu kompak dalam hal apapun. Kisah hidup Hang Tuah dan kawan-kawan bermula ketika ada sekelompok orang mengamuk dan mencederai banyak orang di pasar Melaka. Namun dengan mudahnya Hang Tuah bersama kawan-kawannya mengalahkan orang-orang yang mengamuk. Datuk Bendahara Melaka yang kebetulan juga ada di pasar dan hampir menjadi korban amukan melihat kehebatan Hang Tuah dan kawan-kawannya. Kemudian Datuk Bendahara membawa serta Hang Tuah dan kawan-kawannya ke istana Melaka. Tidak perlu waktu lama lagi bagi Hang Tuah untuk meraih kedudukan dan jabatan yang lebih tinggi. Karena setiap tugas yang diberikan kepadanya selalu berhasil dilaksanakan dengan gemilang. Dan Sultan Mansur Shah pun selalu memuji kerja Hang Tuah. Hingga kini, kehebatan Hang Tuah tertanam di hati rakyat. Nama Hang Tuah diabadikan menjadi nama jalan, gedung, stadion olahraga, hingga nama sekolah tinggi ilmu kelautan. Bahkan sebuah kapal perang Republik Indonesia
Indonesia juga memakai nama Hang Tuah. Nah, ada lagi nih yang perlu Ananda ketahui mengenai Hang Tuah. Bahwa ternyata sebelum menjadi laksamana, Hang Tuah disebutkan sebagai nelayan miskin. Ada pula yang menyebut sebagai penebang kayu, buruh kasar, dan pencari kayu api. Rumah Hang Tuah terletak di Kampung Sungai Buyung, Bandaraya, Malatang. Bukti peninggalannya adalah sebuah sumur tua yang hingga kini masih dapat kita lihat bersama, seperti pada gambar berikut. Dan ada istilah taming sari. Ini adalah nama keris Hang Tuah. Keris ini adalah hadiah dari Raja Majapahit setelah Hang Tuah mengalahkan petarung sakti Majapahit yang bernama Taming Sari. Banyak sejarawan yang meyakini bahwa Hang Tuah menguasai banyak bahasa asing karena selalu diutus ke berbagai negara asing seperti Arab, Cina, dan Eropa. Kitab Sulalatus Salatin yang tadi Ananda lihat pada awal video menukilkan kisah kedatangan Laksamana Hang Tuah ke Siak untuk menyelesaikan masalah hukuman yang tidak adil. Dan yang perlu Ananda ketahui bahwa adalah sumpah Hang Tuah yang sangat terkenal hingga sekarang, yakni Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa hilang dua tubuh, patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Nah, yang barusan itu Ustazah yakin Ananda sering mendengarnya, bukan? Itu adalah salah satu sumpah Hang Tuah yang sangat terkenal hingga saat ini. Nah, itu ya pelajaran budaya Melayu Riau kita hari ini yang terutama membahas tentang Laksamana Hang Tuah.